Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 4 Januari tahun 2021, kami dari kelompok Grounded ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Instalasi dan Konfigurasi CentOS Web Panel atau CWP pada CentOS Linux 7. Perkenalan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Rifki Aulia dengan NPM 127. Kemudian ada saudara Rizky Jaunio Selabu dengan NPM 135. Kemudian Ahimsa Imananda dengan NPM 156. Dan juga Stephen Aldo dengan NPM 191. Hal yang akan dibahas. Pertama, penjelasan mengenai CentOS dan CentOS OS Web Panel. Persyaratan sebelum inisialisasi CWP installer, akses VPS melalui Secure Shell, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras, instalasi CentOS Web Panel pada CentOS Linux 7, konfigurasi CentOS Web Panel pada CentOS Linux 7. Pertama, apa itu CentOS? Menurut situs centos.org, CentOS merupakan platform distribusi Linux yang stabil, dapat dikelola dan didistribusikan ulang dengan bebas, serta bersifat no cost. CentOS dikembangkan oleh komunitas sejak 2004 dengan kode sumber yang berasal dari Red Hat Enterprise Linux. Apa itu CentOS Web Panel? Menurut situs centoswebpanel.com, CentOS Web Panel (CWP) merupakan kontrol panel web hosting yang bersifat free dan dirancang untuk dapat dengan cepat dan mudah dalam manajemen baik dedicated maupun virtual private server atau VPS. CWP menawarkan beragam fitur untuk manajemen server dengan meminimalkan penggunaan Secure Shell konsol ketika ingin melakukan sesuatu pada server. Persyaratan sebelum inisialisasi CWP installer. Yang pertama, hanya mendukung alamat internet protokol statik. Yang kedua, tidak menyediakan uninstaller. Penghapusan CWP dapat dilakukan dengan menginstalasi ulang server. Yang ketiga, lakukan instalasi CWP hanya pada freshly installed operating system dengan tanpa melakukan perubahan konfigurasi. Akses VPS melalui Secure Shell. VPS dapat diakses secara jarak jauh atau remote access menggunakan aplikasi Secure Shell SSH Client yang bersifat free seperti PuTTY atau Bitfy SSH Client. PuTTY dapat diunduh melalui alamat https://www.putty.org atau Bitwise. SSH Client dapat diunduh melalui alamat https://www.bitwise.com. Kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah harus memiliki instalasi yang clean atau fresh dari sistem operasi yang didukung seperti CentOS 6, Red Hat 6, atau Cloud Linux 6 dengan instalasi versi minimal dan hanya versi Inggris. Selain itu, CentOS 7 juga didukung dan disarankan menginstalasi versi minimal. Pada VPS telah terinstalasi CentOS Linux 7, di mana dapat diverifikasi menggunakan perintah cat etc Red Hat release. Kebutuhan perangkat keras. Untuk 32 bit, RAM minimal 512 MB untuk sistem operasi 32 bit. Untuk 64 bit, RAM minimal 1 GB untuk sistem operasi 64 bit. Rekomendasi, sistem yang disarankan RAM 4 GB lebih untuk menjalankan keseluruhan fungsi seperti scan antivirus pada email. Untuk kapasitas hard disk minimal 10 GB. Nah, beberapa sumber rujukan atau referensi CentOS Web Panel CWP di situs resminya http://centoswebpanel.com. Kemudian modul konfigurasinya ada di www.slasher.net yang dibuat oleh Putu Haryadi dengan judul Building Internet Server Using CentOS 7 and CentOS Web Panel CWP. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rekaman video. Selanjutnya konfigurasi dan instalasi CWP yang pertama kali akan dijelaskan oleh saudara Ahimsa Imananda. Kepadanya dipersilahkan. Oke, pertama-tama kita masuk ke VPS-nya. Ini kelompok kami kita pakai PuTTY. Pertama kita harus men-set hostname dari VPS kita.
hostname-nya kita pakai dari name server, private name server dari domain yang kita punya. Jadi private name server ini harus dibuat terlebih dahulu di tempat menyewa domain. Lalu si name server ini harus dihubungkan dengan IP public si VPS ini. Setelah itu kita langsung bisa menginstal yaitu widget. Bisa dipercepat. Ini IP dari VPS kami, lalu ada memorinya. Oke, kita install widget. Setelah itu kita update YAM-nya, jangan lupa. Kita tunggu. Saya dipercepat saja install YAM. Kembali dikit. Oke, dicepetin. Nah, setelah kita install YAM, kita update YAM, kita reboot servernya. Habis itu kita ke directory usr local src. Lalu dari situ kita akan install si CentOS Web Panel ini atau CWP. Dengan komen seperti itu. Oke, kita tunggu. Ini bisa memakan waktu yang cukup lama, bisa 5, 10, sampai 15 menit melakukan instalasinya. Ya, bisa dipercepat sampai kita selesai menginstal CWP. Oke, ini sudah dipercepat sampai kita selesai. Kita bisa akses ke alamat IP VPS-nya, bisa dilihat di http:172.104.160.45 pada port 2030. Kita buka di browser atau kita bisa masuk ke port 2031 juga. Lalu kita login pakai ID root dan password root. Oke, kita masuk di sini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan setting email untuk root admin ini. Itu kita ke CWP settings, lalu kita edit settings. Oke, bisa dicepetin sedikit. Oke, ini dia, kita ganti admin emailnya. Ini contoh aja, kita pakai domain yang kita udah sewa tadi. Itu ada di rizkyjuniorslabu.my.id. Selanjutnya nanti setelah kita melakukan setting admin email ini, kita save. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian SSH. Oke, sudah disimpan. Selanjutnya kita ke server settings. SSH dulu, kita akan menduplikasi SSHD config ini. Di sini sebenarnya kita bisa ganti port default yaitu port 22. Biasanya disarankan untuk mengganti port untuk SSH dari port 22 ke port yang kita inginkan. Tapi di sini tidak kita lakukan, kita hanya melakukan backup file. Oke, sudah di backup filenya.
Selanjutnya kita masih menunggu video. Mungkin bisa dipercepat sedikit videonya. Oke, kita langsung ke firewall. Kita aktifkan firewall-nya, di scroll di bagian paling bawah. Ini adalah config dari firewall-nya, kita duplikat juga. Oke, ini kita enable firewall-nya. Sudah di-enable. Selanjutnya kita akan bikin paket hostingan. Oh, tidak salah. Oh enggak, kita edit name server dulu. Name server ini tadi kita sudah sesuaikan dengan name server, private name server yang udah dibuat di website tempat menyewa domainnya. Di sini tadi domainnya rizkyjunioselabu.my.id, sedangkan IP address-nya kita sesuaikan dengan IP dari VPS kita. Ya, kita masukkan IP. Setelah itu kita save changes. Selanjutnya, setelah kita mengedit name server dengan private name server yang dari domain kita, di sini kita akan membuat paket untuk klien dari hostingan ini. Itu ada di packages. Ini yang pertama tersedia default packages dengan ketentuan seperti di gambar. Oke. Dilanjut aja, dicepetin dikit. Oke, ini kita bikin package baru, terserah namanya, lalu kita bisa isi ketentuan dari paket hostingannya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang pertama contohnya ada paket semikolon dengan ketentuan disk kuotanya 1000 MB dan lain-lain. Dipercepat aja videonya. Itu videonya ke pause, dipercepat aja, agak di skip. Ini kita bikin paket.
Oke, berhasil kita bikin paket untuk hostingan dengan nama paket semikolon. Dan ketentuan seperti yang ada di video. Lalu kita bikin lagi nama paket baru namanya grounded. Dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita selesai bikin paket hostingan yang dapat dipilih oleh klien nanti yang akan dibuat. Nah, selanjutnya ini membuat klien hosting akan dijelaskan oleh Rifki Aulia. Padanya dipersilahkan. Ya, di sini kita akan membuat sebuah user account untuk memasuki CWP-nya. Pertama kita menambahkan nama domain, yaitu rizkyjauniaslabu.my.id dengan nama username-nya rizkyjs. Passwordnya 123456. Untuk admin emailnya nanti diganti dengan nama usernya itu rizkyjs@rizkyjauniaslabu.my.id. Kemudian package-nya kita ganti menjadi package grounded yang telah tersedia. Kemudian inode-nya kita set default 0 agar unlimited. Kemudian shell access-nya tidak kita centang agar tetap di disable untuk demi keamanan. Kemudian klik tombol create untuk membuat akun tersebut. Nah, ini tampilan akunnya telah dibuat. Kemudian kita lihat di subpenulis account akan tertera akun yang sudah dibuat. Kemudian kita dapat mengklik tombol kunci untuk merubah passwordnya. Kita ubah yang tadinya 123456 jadi 12345678. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi pada DNS. Kita lihat list DNS yang tersedia. Kemudian kita lakukan edit file pada domain rizkyjauniaslabu.my.id. Kita edit file. Kita lakukan edit pada file name rizkyjauniaslabu.my.id.db. Pertama kita lakukan yang namanya backup file terlebih dahulu. Create file backup. Oke, sukses. Kemudian kita menambahkan nilai dari hostname pada file ini. Yang ada di bawah. Disesuaikan dengan alamat IP-nya. Oke, berhasil diedit dan dibuat. Kemudian kita lihat kembali list DNS-nya. Kita reload zone. Kemudian kita edit kembali DNS-nya. Kita cnf.config untuk menambahkan reverse lookup zone pada file ini. Pertama, seperti biasa, dilakukan backup.
Kemudian di bawah include kita akan menambahkan perintah tersebut, code tersebut. Disesuaikan dengan alamat IP-nya. Oke, telah berhasil dibuat. Nah, kita buat melalui putih, kita buat untuk konfigurasi zona reverse-nya. Kita buat file berikut menggunakan nano. Kemudian kita ketik beberapa program berikut. Terdapat kesalahan pada alamat IP-nya. Nanti akan diubah menjadi 40. Jadi 45. Kemudian mengklik Ctrl X dan Ctrl O dan Ctrl X untuk menyimpan dan keluar dari nano. Kemudian kita lakukan validasi. Oke, selanjutnya kita restart bind DNS servernya. Oke, berhasil di restart. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Stephen Aldo. Padanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami akan melakukan pengaturan security untuk menyembunyikan keseluruhan proses Linux yang tidak dimiliki oleh user di CWP. Bisa kembali dulu ke sebelumnya. Nah, di sini kita memilih menu navigasi dulu. Di bagian security kita memilih secure process. Nah, pada di sini kan statusnya dia masih disable. Kemudian kita mengklik tombol enable protection. Di situ dia statusnya akan menjadi aktif permanen. Ini juga bisa kalau ingin aktif secara sementara bisa diklik enable temporary. Nah, di sini kami mencoba mengetes menggunakan user risky.js. Kemudian selanjutnya kami mengatur date and time di bagian server setting. Nah, pada itu kita bisa mengapply dengan mengklik apply this date. Itu dia akan mengapply sesuai dengan browser. Kita juga dapat mengubah time zone sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Di sini kami mengubahnya menjadi Asia Jakarta. Lalu kita mengklik change date and time. Kemudian selanjutnya kami melakukan pengaktifan mail server di bagian email di mail server manager. Di sini akan muncul rebuild postfix configuration. Lalu kita menceklis bagian
anti spam, DNS, install DKIM SPF, dan Polysci. Di sini juga kita dapat merubah hostname dan domain sesuai dengan domain yang kami miliki tadi. Lalu kita bisa rebuild mail server. Nah, apabila sudah terlihat seperti video ini, maka penginstalan itu dan pengubahan postfix ini sudah selesai. Domainnya juga bisa dilihat bahwa domainnya itu sudah berubah seperti yang kita set up tadi. Selanjutnya, kami juga mengatur DKIM dan SPF. Mungkin bisa dipercepat dulu. Nah, di sini kita men-setup DKIM dan SPF. Pada awalnya di sini DKIM dan SPF-nya itu masih berwarna merah. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita bisa memilih name sesuai dengan domain yang kita miliki. Di sini domainnya yaitu rizkyjuniorslabu.my.id. Lalu kita bisa menekan tombol @dkim. Lalu kita menunggu proses tersebut selesai. Nah, apabila sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa menambahkan DKIM dan SPF ke semua domain. Nah, apabila sudah selesai, sudah sukses, maka dapat kita lihat bahwa DKIM dan SPF-nya itu sudah teraplikasikan kepada seluruh domain yang ada pada CWP kita. Nah, selanjutnya untuk anti spam akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Junior Slabu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengaktifkan anti spam yang tersedia di CWP CentOS 7. Dan tahap ini sedang dilakukan install anti spam dulu. Dan jika berhasil, maka akan muncul box sukses yang menandakan kalau anti spam itu sudah berhasil diinstal. Selanjutnya, dan sini akan membuat akun domain mail yang akan digunakan untuk mengirim pesan di CWP. Langkah selanjutnya memasukkan username Ahimsa Inan dan passwordnya. Dan jangan lupa jika sudah berhasil maka akan muncul list domain email yang sudah dibuat barusan. Oke, di sini ada dua email yang sudah dibuat. Dan langkah selanjutnya ini akan mengecek apakah domain yang sudah dibuat oleh teman-teman saya ini
sudah berhasil digunakan atau tidak. Kita coba membuat sebuah code HTML yang berisi nama anggota kami, grounded, dan jika berhasil maka ketika mengakses domain whiskyjonaslawu@myid akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Aulia. Dipersilakan. Masih ke mute Rifki. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.